Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dominikus Akong SAG, Guru Agama Katolik SDN 07 Saidangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bek 3 di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor mahasiswa 25309359. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran pada SDN 07 Saidangin kelas 5 dengan tema Salomo Raja yang Bijaksana. Selamat menyaksikan. Semuanya berdiri. Siap, salam. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, kita mau berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Kita ucapkan doa Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu berkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih serta. Baik, sebelum kita belajar, Bapak mau cek dulu kehadirannya. Marcelina Brigita, Priscilla Flora, Yosua Arna, Filipus Pelon. Oke, hadir semua ya. Apa kabar semua? Sehat? Sehat. Baik anak-anak, minggu yang lalu itu kita belajar tentang bagaimana Allah memilih para pemimpin bangsa Israel yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang Raja Salomo yang bijaksana. Salomo yang bijaksana dalam memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel itu siapa? Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Maka dari itu, untuk menjadi seorang pemimpin, seorang raja di Israel itu harus orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat dan punya kemampuan yang lebih, karena bangsa pilihan Allah. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Jadi, adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini, kita akan lihat tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama kita baca sama-sama. Siswa mampu memahami kisah Raja Salomo sebagai pemimpin pilihan Allah. Siswa dapat meneladani kebijaksanaan Raja Salomo dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, baca po. Siswa mampu menunjukkan sikap jujur, adil, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian kriteria yang akan kita capai dalam tujuan pembelajaran ini apa-apa saja. Yang pertama, kita baca sama-sama. Sama-sama bacanya kuat-kuat. Siswa dapat Menceritakan secara singkat kisah Raja Salomo yang meminta hikmat kepada Allah. Selanjutnya, baca sama-sama. Siswa dapat menyebutkan peristiwa Peristiwa penting dalam kisah Salomo.
Yang ketiga, baca sama-sama. Siswa Siswa dapat menjelaskan arti kebijaksanaan yang dimiliki Salomo. Yang keempat, siswa dapat memberi contoh kebijaksanaan Salomo dalam orang lain. nah, jadi ada 4 kriteria ketuntasan dalam tujuan pembelajaran ini. Jadi dulu kita mau tetap semangat, biar kita semangat. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Ini adalah tema pembelajaran kita, yaitu Salomo dipanggil Tuhan menjadi raja yang bijaksana. Salomo adalah putra Raja Daud. Putra Raja Daud. Jadi siapa nama ayah Salomo? Daud. Siapa nama anak Daud? Siapa namanya? Siapa nama ayah dari Salomo? Daud. Siapa nama anak dari Raja Daud? Salomo. Salomo, benar ya. Jadi diingat, Salomo adalah putra Raja Daud. Salomo tidak dipanggil langsung menjadi raja yang bijaksana oleh Tuhan. Jadi ada proses di sini, berarti kalau kita lihat ada proses, tidak semata-mata sing selabin kamu Salomo jadi raja yang bijaksana. Oh tidak. Harus melalui proses dan ujian, mungkin seperti itu. Karena Tuhan melihat kinerja perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, kita harus taat pada Tuhan. Kita akan lihat lagi. Nah, melainkan ia meminta hikmat dari Tuhan dan kemudian Tuhan mengabulkannya, menjadikannya raja yang sangat bijaksana dan terkenal di seluruh dunia. Tuhan menjanjikan hikmat, pengertian, kekayaan dan kehormatan kepada Salomo. Bukan hanya karena ia adalah raja Israel, tetapi sebagai ganjaran atas permintaan yang rendah hati dan tulus. Jadi Tuhan mau kita ini semua, Tuhan mau menginginkan kepada kita semua, kita harus menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, biar kita menjadi orang yang baik di mata Tuhan dan baik di mata sesama karena atas kebijakan kita. Nah, kita lihat lagi. Apa permintaan Salomo kepada Tuhan? Kita lihat permintaannya. Nah, baca. Flora, apa permintaannya? Salomo meminta hikmat bukan kekayaan. Nah, Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Tuhan berkenan dengan permintaan menganugerahinya hati yang bijaksana. Ini hikmatnya. Ini hikmat yang dimaksud tadi, hikmat kebijaksanaan dan penuh pengertian. Tahu pengertian? Pengertian itu kita memahami segala masalah-masalah yang dialami oleh diri kita sendiri dan orang lain. Kita mengerti, oh dia lagi sakit gigi, jangan diganggu. Oh dia lagi sakit perut, jangan diolok. Pengertian dong kita. Jadi seperti itu. Serta juga
kekayaan dan kemuliaan. Nah, ini. Jadi Tuhan itu memberikan kebijaksanaan dan penuh pengertian serta juga memberinya kekayaan dan kemuliaan. Menjadi raja paling bijaksana nih adalah sesuatu yang menjadi menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan. Karena banyak perkara-perkara masalah yang harus kita hadapi. Nah, Raja Salomo dari Israel meminta dan menerima hikmat langsung dari Tuhan, memungkinkannya untuk memerintah dengan apa nih? Adil dan membuat keputusan bijak. Kuncinya adalah permintaan hati yang tulus. Permintaan hati yang tulus ya. Permintaan hati yang tulus. Dengar, permintaan hati yang tulus. Kalau minta dengan Tuhan bukan Tuhan berilah saya kekayaan yang banyak sekali. Salah permintaannya. Tapi melainkan Tuhan berilah saya hati yang tulus, kebijaksanaan untuk menjadi orang yang baik. Begitu aja permintaan kita, doa-doa kita. Nah, contoh kebijaksanaan Salomo, ada yang tahu? Ada yang pernah dengar apa yang dilakukan Salomo? Apa yang dilakukan Salomo menunjukkan kebijaksanaannya? Kita akan lihat di sini. Kisah dua wanita memperebutkan bayi. Nah, silakan simak video berikut. Raja Salomo dan dua ibu. Cerita ini diceritakan berdasarkan kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu orang bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menindihnya waktu tidur. Perhatikan videonya dulu. Cerita bahwa Ibu B menukar bayinya ketika ia sedang tidur. Ada yang lihat video? Ketika ia bangun, ia tahu dan melihat bahwa itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya Tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya. Jangan sekali-kali membunuh dia." Sedangkan Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli. Kenapa? Karena punya belas kasihan kepada bayinya. Raja Salomo memberikan bayi itu kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan.
Ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, itu kisahnya. Jadi sekarang tugasnya sekarang coba dilihat LKPD 1 ya. LKPD yang 1 ada lihat. Yang pertama dibuat nama kelompok, nama-nama temannya. Itu ada sudah Bapak buat nama kelompoknya Matius, Markus, dan Lukas. Sekarang kalian tinggal hanya tulis nama-nama temannya. Nah, ditambah di bawahnya. Ya. Tulis nama teman-temannya. Sekarang jawab pertanyaan yang sudah disiapkan di LKPD itu. Pertanyaan dijawab sesuai dengan apa yang kalian tonton tadi. Jadi silakan kerjakan. Dibaca pertanyaannya baik-baik. Nah, ini Bapak bantu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini silahkan dilihat. Nah, itu ringkasan dari video tadi. Kisah dua wanita memperebutkan bayi. Jadi dipahami baik-baik. Tulisnya tuh yang bagus, sudah rapi. Tulis yang rapi. LKPD yang 1 ya dikerjakan. Jelas pertanyaannya? Jelas ya. Kalau tidak paham, tanya. Tuh ada ringkasan dari video tadi di depan sebagai gambaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Di depan itu ada. Sudah? Baik, sudah dikumpulkan semua. Sekarang kita mau menampilkannya dari masing-masing kelompok. Nanti dipresentasikan, nanti semua kelompok maju. Jadi maju di sini menyampaikan hasil kelompoknya. Bapak langsung tunjuk kelompok yang maju pertama. Kelompok Markus. Kelompok Markus. Bukan ini. Silakan. Yang lain perhatikan temannya. Ini dari Markus.
Agus akan membacakan hasil diskusi kami. A. Siapakah tokoh yang kalian lihat dalam video? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Raja Salomo, bayi, Ibu A, dan Ibu B. B. Apa topik utama dalam video yang baru saja kalian lihat? Kisah dua orang wanita memperebutkan bayi. C. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita yang kalian lihat pada video tersebut? Kita harus bersikap bijaksana dan adil. Pesan penting yang bisa kita ambil dari video yang kalian lihat, kita bisa meneladani sikap Raja Salomo bijaksana dan adil. Sudah? Terima kasih kepada kelompok Markus. Silakan. Oke, jadi kita sudah menampilkan hasil dari video yang baru saja kita tonton atau kita lihat. Dalam video itu menceritakan tentang contoh teladan Raja Salomo yang bijaksana, di mana Salomo menyelesaikan masalah antara Ibu A dan Ibu B yang sedang berebut bayi kecil. Ibu A dan Ibu B bertengkar sampai mengadu kepada Raja Salomo. Nah, dalam peristiwa itu, kedua ibu itu saling mengaku ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya. Tetapi dalam video tadi dikisahkan mana yang ibu asli dan mana yang ibu palsu. Menurut anak-anak mana yang ibu asli? Yang A. Yang ibu yang tidak asli? Yang B. Ya. Mengapa demikian? Bisa kita lihat dalam kebijakan Salomo pada saat dia bilang, sekarang ambil anak itu, belah dua, bagi. Yang satu dapat sebelah, yang satu dapat sebelah. Tetapi reaksi dari mama yang asli tadi bagaimana? Jangan dibelah, biarkan anak itu hidup dan beri saja kepada ibu itu, asalkan anak itu tetap hidup. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jadi bisa kita membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang jahat. Jadi nanti pesan Bapak pada ketua kelasnya harus bisa sedikit mencontohi sikap Salomo, harus bijaksana. Jangan mentang-mentang yang satu ini teman dekatnya, dia lebih perhatian kepada yang itu enggak kelas, nggak boleh. Kita harus bijak, artinya kita melayani semuanya sebagai tanggung jawab kita sebagai ketua kelas atau pemimpin. Nah, pesan moral, mintalah hikmat dari Tuhan, bukan hanya kata. Yang kedua, baca sama-sama. Yang ketiga, Pemimpin bijaksana membawa damai dan keadilan. damai dan keadilan. Masih semangat? Masih. Semangat. Biar kita tetap semangat, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Sudah tahu lagu ini? Semuanya berdiri sudah? Kita sama-sama nyanyikannya. 1, 2, mulai. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan
surga, melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga, melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Nah, jadi sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jadi kalau tidak ada, Bapak ada pertanyaan dan ini dikerjakan nanti sebagai refleksi untuk kita semua dan nanti dijawab dengan baik. Kelompok, ini kelompok apa tadi? Mau lihat ini kelompok Matius. Benar tidak kalian paham dengan pelajaran-pelajaran baru saja kita pelajari bersama? Sekarang silahkan dijawab. Ini enggak? Baik anak-anak, Bapak lihat refleksi yang kalian lakukan ternyata sudah bagus semua. Jadi sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan benar juga. Siapakah ayah dari Raja Salomo? Raja Daud. Benar. Sebutkan hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Kebijaksanaan. Benar. Nomor 3. Bagaimana cara Raja Salomo menyelesaikan kasus dua orang ibu berkelana? Hah? Yang ini? Berpura-pura? Ingin membelah anaknya untuk melihat reaksi kedua ibu itu. Benar. Menurut kalian siapakah Salomo? Iya, semuanya benar. Raja yang paling bijaksana. Raja Israel yang dipilih Tuhan. Benar. Iyalah, pilihan Tuhan ini anak Raja Daud yang bijaksana. Benar. Jadi semuanya benar. Jadi pelajaran kita pada hari ini bisa kalian cermati dengan baik dan kelihatan pada di akhir ini kalian bisa menjawab pertanyaan Bapak ini dengan baik. Baik, sebelum kita pulang, siapa yang mau memimpin doa kita pulang? Ibu, silakan ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Baik, terima kasih Ibu.